Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syifa Aulia. Kali ini kita mau membahas kasus 22. Jadi, mahakarya dunia utama. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Terkemuka di Jakarta, Roy Kusumadinata berniat mendirikan jasa konsultasi di bidang akuntansi dan perpajakan yang diberi nama Mahakarya Dunia Utama. Usaha tersebut berkedudukan di Jalan Setiabudi Selatan, nomor 73C, Jakarta. Berikut ini transaksi yang terjadi selama Mei 2015. Ini soal-soalnya. Kita masuk ke persamaan akuntansi. Nomor 1. Pemilik membuka rekening di Bank Harapan Sejahtera sebagai setoran modal awal di perusahaan sebesar 20 juta. Oke, kita masukin ke kas. 20 juta. Dan di modal juga 20 juta. Sini. Saldonya kita 20 juta. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, pemilik menyewa sebuah ruangan sebagai tempat kantor sebesar 9 juta dengan rincian 5 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Berarti 4 jutanya dia ngutang. Berarti kas berkurang 5 juta. Dan utang usaha bertambah 4 juta. Tadi katakan dibilangnya kan utang ya. 40. Sewa kantor. Nah, beban yang diakui itu kan 9 juta. Oke, kita masukin saldonya. Kita cek apakah masih sama. Ini totalnya 15 juta. Dan juga 15 juta, berarti oke. Selanjutnya kita ke soal ketiga. Perusahaan membeli perlengkapan kantor, ATK, dan lain-lain secara tunai untuk operasional sebesar 500.000. Perlengkapan kantor 500 dan mengurangi kas 500 karena dia membeli secara tunai. Selanjutnya nomor 4. Perusahaan memasang iklan di harian ibu kota sebesar 2,5 juta dan dibayar secara tunai juga. Ini tunai juga ya. Ini beban iklan. Iklan. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Perusahaan memperoleh pendapatan jasa atas penyelesaian pengisian SPT tahunan dari pelanggan sebesar 10 juta secara tunai. Pendapatan tentu masuk ke kas dan masuk ke modal. Ini pendapatan SPT. Selanjutnya soal nomor 6. Perusahaan membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 1,5 minus 1,5 nomor 7. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ya komen di kolom komentar, nanti insya Allah kalau saya bisa menjawab.
Nanti saya jelasin, karena saya juga masih semester 2. Selanjutnya, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 8 juta dari CV Unggul Elektronik. Ini secara kredit atau secara cash ya? Nomor 7. Perusahaan membeli peralatan kantor. Oh, secara kredit. Perusahaan membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 8 juta. Peralatan kantor. Berarti masuk ke utang usaha. Selanjutnya nomor 8. Perusahaan memperoleh pendapatan jasa pembukuan yang dilakukan perusahaan catering sebesar 6 juta secara tunai. Ini selanjutnya nomor 9. Perusahaan membayar utang atas pembelian peralatan kantor sipil Unggul sebesar 4 juta yang tadi. 4 minus cok. Selanjutnya nomor 10. Perusahaan membayar utang atas penyewaan ruangan sebesar 4 juta. 4 juta. Nah, ini belum kesam nih. Oke, nomor 11. Perusahaan membayar langganan majalah akuntansi dan perpajakan sebesar 150.000. Nomor 12. Perusahaan telah menyelesaikan jasa pembuatan sistem perusahaan travel, namun perusahaan belum menerima uang pelunasannya pada saat diserah terima pekerjaan. Nilai kontrak untuk jasa tersebut 10 juta. Berarti dia, maksudnya piutang ya, dia udah menyelesaikan jasanya, tapi belum terima uangnya. Selanjutnya nomor 12. Perusahaan telah menyelesaikan jasa pembuatan sistem di perusahaan travel, namun perusahaan belum menerima uang pelunasan pada saat serah terima pekerjaan. Nilai kontrak untuk jasa tersebut sebesar 10 juta. Berarti dia masuknya piutang karena dia sudah menyelesaikan jasanya, tapi belum dapat duitnya. Kita tadi udah tambahin kolam piutang ya. 10 juta ya. 10 nambah modal 10. Ini dari pendapatan besar. Selanjutnya nomor 13. Perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Gaji karyawan. Nomor 14. Perlengkapan kantor yang masih tersedia sebesar 100.000. Perlengkapan kantor yang masih tersedia sebesar 100.000. Nah, ini kan perlengkapan kantor ini kita saldonya 500.000. Yang masih tersedia 100.000. Berarti yang kepakainya 400.000. Kita minus 400. Ini beban perlengkapan. Nah, saldonya udah 100.000 kan. Berarti ini yang udah terpakai 400.000. Selanjutnya nomor 15. Pemilik mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta atau disebut dengan price ya.
Nah, sekarang kita jumlahin, bener nggak saldonya? Hasilnya 1.450.000. Nah, berarti ini udah balance. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Pendapatan kita catat dulu ya. Pendapatan ada apa aja? Pendapatan nih, pendapatan sama pendapatan jasa. Sama apa lagi juga pendapatan 10 juta, 6 juta, tambah 10 juta lagi. Bebannya, berarti ini kita tambah lagi ya total pendapatan. Tasam 26 juta. Bebannya ada beban sewa kantor, beban iklan, beban listrik, beban majalah, gaji karyawan, sama beban perlengkapan. Beban perlengkapan 9 juta. Nggak minus sih. Berarti ini 9 juta. Beban iklannya 2,5. Beban listriknya 1,5. Beban majalahnya 150. Gajinya 3 juta. Beban perlengkapannya 400.000. Total bebannya 16 juta. Nah, berarti labanya pendapatan dikurangi beban 9.450. Selanjutnya ke perubahan ekuitas. Ekuitas awalnya, modal awalnya 20 juta. Penambahnya laba, pengurangnya price. Berarti ekuitas akhirnya 20 juta ditambah 9 juta dikurangi 2 juta sama dengan 27 juta. Selanjutnya kita masuk ke laporan neraca. Di laporan neraca itu ada aset lancar, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas. Kita masukin saldo-saldonya. Kas ada kas utang 10 juta, perlengkapan kantor 100.000. Aset tetapnya ada peralatan kantor, utang usahanya ada 4 juta, dan ekuitas pemilik kita ambil di perubahan ekuitas ya. Oke, berarti total asetnya 31.450 dan total kewajiban ekuitasnya 31.450. Udah balance. Terima kasih.